usahanya sendiri. Nah, narasumber kita ini dari anggota UKM Kewirausahaan. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama para narasumber kita. Halo. Halo, halo semuanya. Langsung nih perkenalan. Iya, langsung perkenalan aja. Oke, perkenalkan teman-teman, aku Dini Fitriani, jurusan S1 Akuntansi. Saat ini semester 5. Aku anggota UKM Kewirausahaan Untirta dan saat ini gak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Dilanjut aja. Iya. Nah, untuk narasumber yang kedua, boleh silakan kenalkan dan sapa dulu. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo Kak Atul. Ya, halo juga. Kak Dini. Perkenalkan, aku Siti Inaya, biasa dipanggil Inaya. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Aku dari anggota UKM Kewirausahaan divisi Business Education. Keren gak tuh sobat kepo? Mereka seorang mahasiswa tapi sudah memiliki usahanya sendiri. Mantap gak tuh? Nih, mereka kan seorang mahasiswa. Sebelumnya aku mau tanya nih kepada kalian. Kalian kan seorang mahasiswa, terus memiliki usaha juga. Nah, cara membagi waktunya pasti kan sibuk nih. Cara membagi waktunya itu gimana sih? Udah sambil kuliah, terusannya kalian berusaha juga gitu. Sharing-sharing ya. Oke. Kalau yang pertama dari aku. ya. Oke. Kalau Dini sendiri untuk ngebagi waktunya sebenarnya usaha ini tuh nggak utama gitu. Jadi tetap yang utama tuh tetap kuliah. Jadi kalau ada MK pagi jualannya sore gitu. Kalau MK-nya sore di pagi itu. Jadi kalau kuliah tuh bawanya bukan binder tapi kebab. Orang-orang bawa buku, Iya. saya bawa ini ya produk ya. Produk. Jadi sekalian PO-nya tuh di hari itu, terus kuliah bawa kebab juga buat teman-teman yang pesan kayak gitu. Jadi ya masih bisa mengimbangi lah antara usaha dengan kuliah gitu. Kalau dari Kak Ina gimana? Aku bagi waktu dari dulu. Ini kan aku juga mulai dari SMA. Jadi pas di sekolah itu juga aku berusaha bagi waktu. Paginya aku bikin pesanan untuk besoknya, maksudnya malam itu aku bikin pesanan untuk besoknya, dan besoknya dibantu oleh karyawan yang ada di. Keren banget ya udah punya karyawan. Nggak banyak sih, cuman kayak 1 atau 2 orang. Tapi udah keren Tapi ya sih ya. keren, soalnya udah punya karyawan Iya, gitu. Jadi saya Iya. sendirian malu. Dibantu lah. Dibantu ya. Keren. Kan kalian sudah memiliki usaha nih. Ini usaha kalian ini tuh milik sendiri apa ada partner berdua sama teman atau sama siapa gitu? Kalau dari Kak Dini gimana? Kalau aku sih sejauh ini milik sendiri karena memang niatnya ya hanya nambah uang jajan aja di perantauan gitu. Jadi iseng-iseng jualan dan akhirnya keterusan sampai sekarang gitu, alhamdulillah. Jadi sejauh ini belum ada partner, paling kayak ditemenin untuk COD-an kayak gitu aja sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Ina gimana? Apa sendiri atau ada partner atau gimana? Dulu banget awal merintis itu aku sama kakak aku. Setelah waktu berjalan, jadi kakak aku menikah, terus aku terusin sendiri. Kamu nggak menikah juga? Nanti aku masih anak bocil kak. Masih bocil. Nah, saya mau tanya nih kepada kalian, kesibukan akhir-akhir ini gimana sih? Kesibukannya gitu selain selain berjualan gitu, tapi kalian pasti ada kesibukan akhir-akhir ini kan? Kesibukan kalian apa gitu selain berjualan? Dari Kak Ina ya? Kalau aku di rumah nomor 1 banyak orang tua. Asik. Asli Yang sih kedua- itu mah seorang Ya, anak gitu iya. ya. Yang kedua aku ada les private di rumah. Ya nggak banyak sih, 2 orang. Oh, kamu yang ngajar les ya? Ya, Wah, aku keren. mentor. Oh, mentor. Bukan mentor umum sih, tapi kayak guru membaca dan mengaji aja gitu. Keren sih, keren. Biasa. Berarti ada jasanya. Kalau dari Kak Dini gimana? Kalau aku mah nggak ada kesibukan
kesibukan. Apa iya? Apa iya? Sebenarnya bukan kesibukan sih, cuman ada beberapa yang memang sedang aku jalani. Salah satunya jadi bendahara umum di KWU. Terus kemarin aku juga saat ini merangkap sebagai ketua paguyuban Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta. Terus anggota UKM Koperasi juga, sama satu lagi sekretaris Departemen Pemberdayaan Aparatur Organisasi di organisasi primordial kampus. Aku saat ini sedang merangkap di situ tadi. Keren nih sobat Kepo. Mereka sibuk, ada kesibukan, tapi mereka masih bisa untuk berjualan dan berusaha ya. Nah, saya mau tanya pada kalian, asal mula ngambil, kenapa kan adik ini nih ngambil produknya produk kebab, sedangkan Kak Inaya ngambil produknya itu idenya tuh ya buket gitu kan. Nah, kenapa milihnya itu tuh kayak kebab gitu atau nggak buket? Itu kalian di situ tuh karena melihat dari lingkungannya yang dibutuhkan atau bagaimana? Bisa diceritain dari Kak Inaya dulu. Awal mula itu aku tahun 2021, awal pandemi banget. Itu kakak aku kuliah semester 4 gitu. Terus masih masanya semester aku semester 5 ya? Sempro Ya, semester 67 ya. Kakak aku semester 67, dia mau ngasih untuk temennya, tapi dia pengennya buat sendiri gitu loh. Nah, berhubung ada adiknya, minta bantu olah kepada adiknya. Jadi saya ya tutor sedikit lagi YouTube gitu, cara bikinnya gimana. Terus ternyata udah jadi katanya. Yuk kita posting aja gitu. Maksudnya kayak ya iseng-iseng aja gitu. Posting ada niatan juga sih untuk jualan, karena kan kakak aku sempro pasti banyak yang butuh buket gitu kan, karena lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat juga belum ada yang namanya buket kan. Ya maksudnya ada tapi sedikit gitu. Ya terus kita bikin bareng-bareng di situ buat Instagram, dan terus 2 tahun ya alhamdulillah berjalan gitu. Followers naik dan orang-orang juga sekitar tahu dari mulut ke mulut gitu. Nih Kak Inaya kan produk jualannya kan buket, atau ada produk yang lain lagi selain buket? Ada sih, masih berhubungan dengan buket, tapi kita rangkai bikin di bingkai buket on frame gitu. Jadi buketnya di dalam frame gitu. Ada buket uang gitu, terus buket snack flower, terus makanan yang dibuat kue gitu bertingkat juga ada. Oh berarti itu varian dari buketnya ya? Ya. Nih untuk tadi ini apa? asal mulai. Ya asal mulanya, terus kenapa milih produk kebab itu, idenya itu tuh dari mana? Apa lihat dari lingkungan sekitarnya yang dibutuhkan, atau emang saya mau jual kebab aja nih? Oke, kalau untuk asal mula terciptanya Dapur Kosan by Dini itu, Apa namanya? ya Dapur Kosan. Instagramnya di follow ya, Dapur Kosan by Dini _ by Dini. Nah, guys, jangan lupa follow Instagram Dapur Kosan _ by Dini. Nah, jadi awal mulanya tuh memang aku tuh udah jualan dari di rumah gitu. Jadi di rumah tuh kayak ada kedai gitu untuk anak-anak kecil kayak gitu. Terus kan otomatis update setiap hari kan, buka ada ini ada itu gitu. Nah, teman-teman yang di Serang di kosan tuh kapan lu buka di Serang gitu, pada nanya mulu karena mereka lihat gitu produkku, apalagi murah kan, kebabnya cuma goceng. Jadi kayaknya cocok gitu untuk pasar anak kosan yang memang jajannya minim kayak gitu-gitu. Jadi dari situlah gimana ya kalau misalnya aku buka aja gitu di Serang, dan akhirnya aku buka Dapur Kosan by Dini itu tahun ini sih officialnya, dan alhamdulillah ya memang mereka menerima dengan baik gitu produk kebab aku, produk jualan yang lain juga kayak gitu. begitu. Aku mau tanya lagi nih, inovasi
kebab itu notabene kayak daging kayak gitu-gitu kan, beef, sosis gitu. Kalau aku sendiri berinovasi untuk si isi kebab itu kebab rasa durian. Ini kan kayak jarang banget ya, teman-teman bahkan bilang nggak pernah nemu sama sekali gitu kebab durian itu. Terus pada penasaran gimana sih rasanya gitu, cocok nggak ya kebab yang notabene daging disatuin sama durian gitu. Dan ya ternyata cocok-cocok aja dan diterima dengan baik juga. Kalau dari Kak Inaya gimana varian inovasinya gitu, inovasi buket dari Kak Inaya sama buket-buket punya orang lain? Aku pakai teknik amati tiru modifikasi sih Kak, ATM. Kan buket ya umumnya kayak wrapping gitu kan. Wrappingnya pasti ya sama kayak orang lain lah. Tapi kita kayak lebih buat premium aja gitu, sesuai dengan harganya, beda dari yang lain. Kalau misalkan itu kayak cuma sederhana doang, lipetannya berapa, kita dibuat kayak lebih premium dan lebih gembul gitu inovasinya. Terus kayak dari bunga-bunganya juga kita lebih pilih yang premium daripada yang biasa aja kan, kayak kelihatannya udah biasa lah. Nah, kita di premiumin gitu inovasinya. Nih, aku juga mau tanya, kesulitan pas awal kalian berjualan, terus kesulitan pas membuat produk itu yang kalian rasain itu gimana? Pastinya ada ya kesulitan lah pasti. Kalau dari Kak Inaya sendiri kesulitannya gimana tuh cara itu entah membuat buket ya atau apanya, itu kesulitannya? Betul. Pas pertama kali itu kan aku belajarnya sendiri, nggak kayak les atau ngambil belajar langsung dari mentor. Aku secara otodidak sendiri gitu kan. Ya kesulitannya di situ sih. Pas pertama banget itu cara buatnya aja sampai kayak 10 menit gak jadi. Ini satu buket ya Allah gitu. Sabar banget ya. Iya. Butuh effort. Jadi kayak ini cara melipetnya tuh beda-beda gitu kan. Yang satu yang kayak gini, satu kayak gini. Jadi tuh untuk menyatukan satu teknik dengan yang lainnya butuh effort gitu kan. Ya, itu sih kesulitannya. Sama waktu juga mungkin ya. Karena sekarang saya pulang pergi nggak kos, jadi waktu untuk kayak COD di Serang gitu, nunggu aku ke Serang dulu gitu. Kalau dari Kak ini gimana? Kalau kesulitan secara produksi sih kayaknya nggak ada ya, karena udah biasa juga kan, maksudnya Masak ya? Iya, kalau aku masak udah biasa, udah jualan juga. Cuman untuk pertama kali itu aku agak susah buat nyari suppliernya. Jadi kan kalau di rumah kan udah ada supplier gitu ya. Jadi enak gitu. Kalau ini harus muterin Serang dulu, kemana nih belanjanya, kayak gitu-gitu tuh. Itu yang ya lumayan bikin pusing juga tuh. Nguras bensin ya, Bu. Nguras bensin, nguras tenaga. Ya, apalagi kalau makanan kan memang modal awalnya tuh terbilang besar gitu ya. Jadi harus beli alat segala macam kan, kayak gitu-gitu sih. Nih, cara memasarkan produk-produk kalian bisa selaku dan selaku ini banyak yang beli itu, kalian cara memasarkannya bagaimana? Lewat apa gitu? Gimana dari Kak ini sendiri? Aku awalnya itu jualan sebenarnya support dari teman-teman aja sih. Salah satunya MC kita ini Kak Farhatul. Dia temen aku juga, kebetulan kita sejurusan ya. Kayak Atul, teman-teman yang lain itu tuh beneran kayak support jualanku dari yang awalnya cuma di WhatsApp aja. Teman-teman deket doang, terus mereka rekomendasiin ke orang-orang lewat story-nya kayak gitu-gitu, dan akhirnya mungkin hampir sejurusan tahu gitu kalau si Dini ini jualan kebab gitu karena bantuan dari teman-teman. Nah, habis itu aku baru bikin Instagram yang namanya @dapurkosan _ by Dini. Nah, dari situ mulai kayak fakultas lain, jurusan lain itu tuh mulai ada masuk. Bahkan himpunan tuh kadang kayak
minta kerja sama Dini gitu buat masarin kebab, dana usaha kayak gitu-gitu. Dari situ sih awalnya, sama juga dari mulut ke mulut, terus baru branding di sosial media kayak gitu. Sangat membantu ya dari mulut ke mulut. Iya, iya ternyata. benar. Mulut orang Indonesia gimana ya, Pak? Kalau dari Kak ya gimana? Ya, Kalau dari Kak Ida ya, gimana? sama sih dari sosial media Dari sosial yang media. pertama Iya. dan dari mulut ke mulut juga. Terus saat ini untuk sekarang ini nih kendala dalam berjualan ini apa meningkat atau maaf menurun atau bagaimana sih kalau dari kayak ini? Kendala yang pertama itu aku butuh tempat yang strategis untuk buka toko. Yang pertama karena aku masih di rumah, jadi order by online aja. Aku pengen buka toko karena ngelihat kesana ini banyak apa ya, kayak yang buka usaha ini juga hampir banyak gitu, udah banyak sekali. Jadi banyak apa namanya, istilahnya apa ya, jadi banyak saingan kalau kata orang. Itu kendalanya sih Kak, jadi banyak yang satu tempat ini banyak cabangnya sekali yang kayak gitu. Itu sih gitu. Mau tahu dong apa pelanggan yang kalian beli gitu tuh, ada nggak sih yang aneh gitu tuh pelanggannya kayak maksa atau apa gitu? Kalau dari Kak Inaya gimana? Ada pastinya lah. Ada, karena aku juga someday order, hari yang sama itu harus selesai juga. Jadi kayak ada aja gitu kesulitannya. Kak, aku mau bikin buket uang ya 25 lembar, jadinya yang bagus yang gede gitu kan. Ya Allah, ini satu hari buket yang gede, masukin uangnya susah, terus kayak harus nukerin uangnya juga belum ke banknya gitu kan. Jadi kayak sedih amat ini. Kayak apa ya, dadakan banget gitu, bikin 25 lembar 50 lembar uang dalam satu hari gitu loh. Itu sih yang paling kacau. Yang paling ada lagi nggak ada lagi. Tapi paling sering nemu pelanggan yang seperti itu. Iya, kayak abis duhur pesen, lalu abis asarnya langsung diambil gitu. Itu banyak banget sih kayak gitu. Sepertinya kayak gitu pelanggan yang sangat mendadak banget gitu ya. Iya. Kayak ini nih. Terus kalau dari Kak Didi gimana? Apa? Ya ada lah pasti pelanggan yang ngeselin gitu tuh, atau nggak maksa atau gimana gitu, yang lucu-lucu aja. Sebenarnya kalau untuk ngeselin sih enggak ya, cuman kadang agak nggak nyaman gitu kalau diburu-buru. Kalau paling kayak gitu sih, Iya. salah satunya suka ngeburu-buru. Din cepetan sih bikin kebabnya, gue udah di sini. Iya, Ini benar, salah benar, satunya. benar, benar. Padahal kan kita, maksudnya pesanan bukan cuma orang itu ya, pasti kan. Iya. Apalagi apa sih makanan gitu, itu tuh kan sekali bikin nggak cuma satu, pasti banyak kan. Iya, benar. Kadang nih orang ini tuh, Din cepetan gue udah lapar kayak gitu-gitu tuh. Ini nih yang rese tuh pelanggan kayak gini nih. Pelanggan yang aneh ya. Iya, lu aneh. Ya biasanya pelanggan kayak gitu. Iya, tapi cinta sih sama pelanggan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berarti harus cepet nih gitu buat layanin customer kayak gitu Iya, kan. Jadi Ada ini ya sisi positif sama Ada, sisi negatif kayak gitu. Kalau dari sisi positifnya kan gimana nih biar gue cepet Iya, gitu. benar. Cara ininya biar pelanggan ini nggak kecewa Benar, gitu, benar. nggak mau. Kan biasanya kalau kayak gitu, udahlah gitu. Iya. Mereka mundur gitu Iya, tuh, iya. nggak jadi pelanggan dari kalian Iya, gitu iya, kan. Ya, dari penjualan nih, kalian pastinya dapat ilmu ya, ada ilmu barunya. Ilmu barunya itu kalian tuh dapat apa aja gitu kalau dari Kak Didi sendiri? Kalau dari aku, saya bukan ke ilmu sih, lebih ke kesabaran. Terus harus pinter manage waktu kayak gitu. Karena kan di sisi lain aku juga ada kesibukan lain. Terus kuliah utama, harus jualan juga kayak gitu-gitu. Itu aja sih sebenarnya, karena memang belum sefokus itu juga untuk jualan. Cuman semoga aja di semester depan nanti bisa lebih fokus gitu, ada outlet kayak gitu-gitu dan ya teman-teman.
teman-teman, semoga bisa buka di perempatan. Karena sekarang sih masih di kosan aja. Kak Dini kan dari jurusan akuntansi sendiri nih. Kak Dini kalau misalkan ada ini nggak, ada biasa kan kalau misalkan orang-orang yang dijual itu suka bikin laporan keuangan. Nah, Kak Dini sendiri dari jurusan akuntansi ini bikin nggak itu laporan keuangan dari hasil penjualan Kak Dini? Aduh, nggak kepegang ya Wak kalau untuk kayak gitu-gitu. Cuman memang lebih dipisahin aja. Jadi karena kan usahaku juga bukan cuma dapur kosan by Dini aja, tapi ada jasa juga, jasa joki ya Bu. kalau kan aplikasi premium kayak gitu-gitu. Terus dipisah gitu antara penghasilan yang aplikasi sama penghasilan yang dapur kosan. Kalau dapur kosan sih memang aku spesialkan gitu. Kalau misalnya setelah malam gitu dipisah, dihitung, terus ada dipisahin untuk modal, ditabung kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk kayak laporan keuangan itu kayaknya nggak kepegang deh sama kayak. Berarti Kak Dini ini selain jualan makanan kebab, jual ini juga ya aplikasi premium? Iya, jualan kayak Canva Pro, terus Netflix, Spotify kayak gitu-gitu sih, semuanya ada. Kalau Turnitin ada nggak? Ada jasa cek Turnitin itu tuh kalau lagi ujian rame banget sampai bingung. Ini tuh mau balas siapa dulu gitu saking banyaknya. Jadi sobat kepo, kalau kalian mesti mau Turnitin kemana bisa nih? Bisa. Ke Teh Dini dari anggota UKM Kewirausahaan. Mantap ya. Mantap. Kalau boleh sih nanti kita kerja sama antara UKM KWU dengan saya nanti di Turnitin atau aplikasi premium. Bisa nggak sih? Bisa, boleh banget. Satu cek berapa? 1 kali cek 2.000, 3 kali cek goceng. Murah kan? Murah. Tuh harganya sangat mahasiswa banget ya. Mahasiswa banget gitu. Kalau Kak Inai gimana? Apa tadi? Ini ya bukan ilmu baru. Oh iya. Ilmu baru yang saya dapetin itu tentang keuangan, pasti tentunya pemasukan, pengeluaran yang ya kan bisa dibilang ini kadang ada pengeluarannya nggak terlalu banyak, kadang sedikit gitu kan. Jadi bisa tahu lah kita ngitung-ngitung itu gak asal kalau banyak itu, jadinya kita pakai perhitungan, sedikit pakai perhitungan, kos masuk kos keluar gitu kan. Terus dari segi perkuliahan juga aku dapat ilmu baru tentang kewirausahaan, dan alhamdulillahnya ada pengalaman juga gitu dari sini gitu sih. Dan ilmu-ilmu yang tentang teknik-teknik menggunting segala wrapping ya itu aku dapetin sih. Berarti Kak Inaya sendiri bikin laporan keuangan juga ya? Ya masih kalau sempet waktunya Bikin gitu. Kalau pendidikan dari anak pendidikan dibanding dari anak akuntansinya. Aduh, nggak kepegang. Ini dong, mau dong kata-kata kan dari kalian nih udah yang punya usaha gitu. Kata-kata buat para sobat kepo ini yang mau mulai usahanya, dari kali ini deh kata-katanya. Kalau aku sih kalau mau bikin usaha sebenarnya cuma satu sih, bukan modal, bukan apa, tapi konsisten. Jadi kalau kita konsisten terus berbuat dengan sepenuh hati gitu, insya Allah gitu, modal tuh bisa kita akal-akalin gitu. Tapi yang nggak bisa diakalin itu si konsistennya itu. Jadi mulai aja dulu, Bismillah, rajin dan konsisten, udah gitu aja. Kalau dari Naya? Bener sih Kak. Selain konsisten juga kita harus berani, berani dan percaya diri ya. Benar. Jangan takut gagal, tapi coba aja dulu gitu kan konsepnya. Meskipun kita gagal, toh kita juga udah pernah ngelakuin daripada tidak sama sekali. Setuju. Kan? Intinya untuk anak muda zaman sekarang jangan stop rebahan. Ayo mulai dari sekarang, Tampar nih. mulai dari sekarang, pengalaman baru, asal skill kita di bidang itu dan kita buat usaha. Mumpung masih muda ya. Iya benar. Jadi kuncinya itu kita harus konsisten, percaya diri, ya. Dan satu lagi jangan takut Mencoba, jangan takut gagal. mencoba. Itu kunci kita untuk jadi orang sukses, terus berwirausaha juga. Nah, aku mau ini dong, mau tahu
Apa tuh? Bukan kupu-kupu. Ini Oh, lucu kupu-kupunya ya? bisa terbang nggak? Bisa ini terbang Kak, Ini beneran Kak. kupu-kupu malam. Ini kupu-kupunya bisa berganti warna guys. Oh, Jadi kalau malam dia nyala karena ada ininya, ada lampunya. ini inovasi terbaru juga. Ya, ini inovasi terbaru. Ada apa namanya ini? Tumblernya. Karena siang jadi nggak kelihatan ya guys. Mohon maaf. Lucu ya? Lucu. Gimana nih? namanya. Kita belajar bareng nggak sih bikin buket? Boleh, ayo join KWU. Nanti kita akan ngadain apa namanya? Cara cropping Pembekalan kayak ya, gitu ya. pembekalan, iya. Bisa sih kita pematerinya langsung dari Kaina ya, Iya, kita belajar benar. bikin Boleh. buket ya sih. Kan teman-teman, ayo calon mahasiswa baru kan sekarang lagi ini ya, lagi ramai, kita tuh semuanya join ke UKM kewirausahaan. Nanti kita belajar bikin buket, belajar masak kebab juga ya. Nah, betul sekali nih untuk para wirausaha muda. Nah, Wah, cepet ini ya. beneran terbang guys, kupu-kupunya. Terbang kan bener bisa terbang. Di sini juga ada Lucu. dry flower. Cepet deh. Blaze bro. Dry flower. Jadi di sini ada bunga palsu dan bunga kering. Untuk varian harganya sih, karena ini premium, harganya bisa jadi di atas 100. Dan ada juga sih yang di bawah 50, under 50 ada. Tergantung budget mahasiswa aja. Lucu, cantik. Jangan lupa follow Instagram @bouquet.nekate. Ada di sini ya guys. Buket Nekate guys. Buket Nekate. Kalau dari tadi ini dong Instagram ininya, Instagram produknya apa namanya? Di follow ya Instagramnya dapurkosan_by_dini. Pokoknya itu tuh satu-satunya Instagram yang ada dapur kosannya. Pokoknya cari aja di Instagram. Gak ada lagi. Oke. Nih karena kita dari anggota KWU. jargon dulu dong, boleh ya? Boleh dong, masa gak jargon sih? Sibuk sekali Anda. Oke, jargon KWU dulu kita nih. Oke. Lihat di sana ya. Tahu kan jargonnya? Iya. Oke. UKM kewirausahaan, Connection and collaboration. Oke. Ternyata kita udah dari tadi ngobrol-ngobrol tentang usaha, tentang ini Udah kerasa ya? Nggak kerasa. Udah Kasih kan Ibu ya. Iya, kasih. ya namanya kalau tentang bisnis ya siapa sih orang yang apa pastinya penasaran yang gitu penasaran ya. pastinya penasaran Semuanya juga dong. pasti pengen usaha gak sih? Iya lah, pas semuanya juga pasti pengen punya penghasilan sendiri, Benar. pengen sukses gitu kan. Keren kalian udah seorang mahasiswa terus punya usaha sendiri, berani buka juga gitu kan. Keren sih. Makasih kalian udah sempet datang di Kepo ini ya, di Kepo ini. Terima kasih kembali ya UKM KWU udah mengundang aku utamanya yang nggak punya apa-apa ini. Iya benar. Terima kasih UKM Kasih. KWU udah diundang. Kita ini dulu yuk, kita ini Dadah. sapa dulu Ini dulu gak sih, jangan lupa like, komen, dan Oh iya, subscribe. ini Apa sih? Instagram, YouTube. Instagram, YouTube, Oh, iya. UKM kewirausahaan. Jangan lupa Kita kenalan guys. ya. Jangan lupa. Oke, dadah. Udah, makasih. Makasih.